Limbah sawit ya. Limbah sawit berapa tuh katanya? Limbah sawitnya ada berapa? Satu. Coba datanya, bantu saya. Satu, 1 ton per jam ya. Ini teh posisinya 1 ton per jam tuh berapa? Oh, ini 10% ya? Mm-mm. Oke, berarti batu baranya kolnya 90% berarti 9 ton dong ya. 9 ppj. Ini posisi di 90% berarti ya. Oke, sekarang jadi totalnya 10 ya. Total 10 ton per jam. Total 10 ppj ya. Oke, kalau kalorinya gimana tadi infonya? Kalori berarti sama dengan 0,1 dikali kan 2000 ya, ditambah 0,9 dikali berapa? Kolnya 4.500. Coba bantu hitung berapa jadinya kalori campurannya. 4.250, betul nggak? Kakal per kilogram. Betul? Betul nggak? Oke. Ya, sekarang kita coba ya ton per jam dan nilai kalori ini kita ubah jadi energi gitu ya. Gimana mengkonversinya? Pak, sudah Pak. Dulu di pelajaran apa? Kalian belajar konversi di kalian belajar apa tuh? Eh, teknik kimia itu apa dulu yang diajar Pak Bambang? Yang konversi-konversi satuan apa tuh? Ada yang ingat Kak? Pelajaran apa dulu? Halo? ARP ya, itu ARP ya. Sekarang saya punya 10 ton per jam. Saya bikin garis dulu deh. Raf, pelan deh. Saya bikin garis. Ya. Oke, ini 10 ton gitu ya per jam. Itu. Kemudian dengan kalori campuran adalah 4250 ya. Saya tulis 4250 kilokalori per kilogram. Oke. Saya nggak suka ton. Saya sukanya kilogram. Oke. Jadi 1 ton berapa? 1000 kilogram. Gitu ya. Jadi kalian bisa coret nih. Yang namanya ton kita coret ya. Ton kita coret
Ya toh? Begitupun kilogram. Kita coret. Kalian sambil mencatat nggak apa-apa ya. Saya agak lama karena keseimbangan. Di mobil kan gerak terus. Kilogram kita coret. Ya toh? Nah, oke. Kemudian saya kok tidak suka kilokalori ya. Jadi tuh nggak pas mulu. Rap pelan dong dek. Satu kakal coba berapa sama dengan ada yang masih ingat 4187 Joule. Betul nggak? Hmm. Oke, kemudian saya nggak suka jam, saya sukanya detik. Jadi 1 jam saya tulis di sini sama dengan berapa? 3600 detik. Gitu ya. Jadi jam bisa kita coret juga tuh, ya. Jam dicoret ya. Kilokalori kita coret juga ya. Kilokalori kita coret juga. Cus. Coret. Jadi tersisalah satuan apa? Joule per detik ya. Udah kebayang belum joule per detik tuh ya? Itu adalah watt kan? Listrik ya. Satuan listrik yang sering kita dengar sehari-hari kan. Berapa watt gitu ya. Jadi kalian biar lebih mudah nih dapatin dulu aja, hitung dulu konversinya ya. Konversinya dari sini ya. Kok kecil amat ya. Oke, dari sini kalian dapatin konversinya. Coba kalian hitung ini kalau nggak salah 1163 ya nilai konversinya. Betul nggak? Coba dihitung 1000 dikali 4187 dibagi 3600. Halo? Ada yang bisa menghitung ini? Betul, Pak. 100. Ya, betul. Betul ya. Jadi berapapun nanti nilai ton per jam dan nilai kalorinya untuk menjadikan watt cukup kalian kalikan dengan 1163 beres. Itu jadi joule per detik atau watt. Gitu kan ya? Oke, sekarang 1163 kalikan dengan 10 kalikan dengan 4250. Berapa hasilnya? Empat 4,9 kali 10 pangkat 7. Oh, dibikin juta aja. Berapa jadi? Dibuletin dibikin juta. 49, berapa juta? 49 49.427.500. 4274 gini aja lah ya, juta joule per second, iya kan? Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Mau saya nggak berguna. Oke, ini sama dengan kalau boleh saya ubah lagi 49,43 juta itu sama dengan mega toh. Lantap. 49,43 juta itu mega tuh, mega joule per secondnya watt, jadi megawatt tuh. Bayangkan dari
nilai kalori dan jumlah ton per jamnya, ya kalian bisa langsung dapat energi, potensi energinya masih potensi ya, 49,43 megawatt. Seandainya ini si bahan bakarnya terbakar sempurna semuanya menjadi energi, maka kita akan dapatkan 9,43 megawatt. Nah, gitu. Lantas kepikir di kepala kita kan, sekalian sebagai anak-anak teknik kimia, gimana ya dari batu bara dan limbah sawit gitu ya, kemudian kok jadi listrik, prosesnya apa aja? Nah, itu teknik kimia banget ya. Dari bahan baku ya yang tidak termanfaatkan, kemudian kita jadi produk listrik menghasilkan potensinya 49 megawatt, tapi kita harus menyusun alatnya apa saja, A, B, C, D kita harus susun di sana ya. Nah, alatnya apa aja? Nah, itu kita belajar teknik kimia gitu ya. Oke, ada yang kebayang nggak? Kira-kira alatnya apa nih? Ayo. Ingat, sekali ngomong tadi langsung dicatat ya sama asisten kemarinnya. Kita butuh, kalian butuh berapa total, berapa kali ngomong itu ya, agar nilai aktifnya perfect gitu ya. Oke, silahkan nih kesempatan, kira-kira alatnya apa aja. Nggak ada ide. Halo, HE. Ada yang lain? Kalau ini dibakar, ada sistem pembakaran burnernya gitu ya. Nah, oke. Kita lihat ya contohnya bareng-bareng nih. Saya buka videonya ya. Saya komut sebentar. Stop share. Videonya udah muncul belum? Coba ya kita lihat bareng-bareng videonya. Ada di mana itu? Di training 2022. Recording in progress. Mill pulverizer boiler. Lihat semuanya. Udah kelihatan belum? Saya masih loading, Pak. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Tapi masih loading. Sekarang masih loading? Masih, Pak. Yang lain gimana? Sama, Pak, belum ada. Belum muncul ya? Coba saya stop share. Ulangi lagi. Sudah muncul? Ada, Pak. Ada? Kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah kelihatan, Pak. Oke, apa yang kelihatan? Ada apa itu? Boiler, Pak. Bisa ngobrolnya nanti?
Oke, kita lihat ya, ini boiler. Apa yang terlihat? Api. Betul nggak? Restu, apa yang kelihatan? Betul Pak, api. Api. Kok nggak mirip sama kompor gitu ya yang di rumah? Mirip sebenarnya. Ya kalau kompor kan bahan bakarnya gas. Tinggal kita cetek nyala apinya langsung keluar kan. Ini juga sama. Jadi di kompor kalian tuh yang kompor di rumah tuh kan ada nozzle-nozzle tempat keluarnya api itu kan pembakaran. Di sini juga sama. Ini nozzle-nozzle ini. Mulut-mulut nozzle api. Lantas di mana posisi bahan bakarnya? Apa namanya, batu bara, tadi limbah sawitnya. Kita lihat ya berikutnya. Nah, posisinya adalah di sini. Pulverizer. Kelihatan nggak nih? Mill pulverizer. Halo, semuanya kelihatan? Kelihatan Pak. Tuh. Oke, kelihatan ya? Ini ada mill pulverizer. Jadi fungsinya adalah untuk menggerus bahan bakar tadi. Ya. Mending lurus aja. Oke. Jadi untuk menggerus bahan bakar, ya tadi mill kan, ini mill, tapi bentuknya bukan ball, tapi table roller, ya kayak digerus saja, ya. Tapi kayak ulegan, tapi digerusnya pakai mesin, ya. Tapi digerusnya pakai mesin. Ada table-nya, ya. Ada cobeknya istilahnya gitu ya. Ada ulekannya. Jadi digerus, namanya ini mill pulverizer sampai ukurannya 200 mesh. 200 mesh itu kira-kira kayak bedak talek ya. Kayak bedak talek. Tahu bedak talek kalian? Itu 200 mesh kira-kira. Jadi lembut sekali digerus. Ya. Tuh, namanya mill pulverizer. Jadi oke. Jadi powder ya bentuknya. Nah, loh, kok bisa naik ke atas? Nah, itu dihembus sama yang namanya blower. Ya. Jadi di dalam mill pulverizer itu disupport ya, dikirim blower ya, udara blower sehingga dia bisa terdorong ke nozzle ini. Oke. Mana ya? Di sini ada nggak? Mana ya? Aduh. Blower di mana posisinya? Kita lihat dulu blower itu di sebentar ya, kita lihat. Nah, oke. Di bawah air preheater ini ada blower namanya. Ada 2 biji ya. Di industri disebutnya PA fan, primary air fan. Jadi udara primary blower. Nah, tapi sebelum masuk ke mill tadi, si blower tadi itu akan mengalir ke air preheater dulu. Jadi air preheater ini apa? Tempat pertukaran panas antara udara exhaust panas dari boiler yang mau ke cerobong. Ini temperaturnya 500 ya. Panas sekali gitu yang mau ke cerobong. Diambil panasnya oleh udara blower. Jadi udara blower namanya PA fan tadi, primary air fan, masuk dulu ke sini. Jadi posisinya masuk ke mill pulverizer itu dalam keadaan panas. Kalau nggak panas nanti percuma dong ya, kan harus udaranya harus panas biar nggak lengket gitu ya. Jadi bayangkan kalian ngulek batu baranya basah, kemudian dihembus udara panas, itu kan akan sangat membantu sekali gitu ya. Jadi udara yang ke mill pulverizer yang penggerusan tadi, udaranya panas. Panasnya diambil dari mana? Dari HE. HE-nya tapi bukan sel encup ya, mirip seperti plat kayak gitu ya. Plat tapi
tidak rata ya, agak bergelombang plate-nya gitu. Satu sisi diisi udara exhaust, satu sisi diisi udara dari fan ini sehingga udara fan-nya panas. Oke, udara air fan ini selain ke mil pulverizer juga fan ini dikirim ke udara pembakaran yang di nozzle ini. Ya, ya kan namanya pembakaran pasti butuh udara kan, ekses apalagi. Ya, kalau batu bara mil pulverizer ekses udaranya berlebih sekitar 20%. Ya. Jadi gitu sistem pembakarannya ya. Loh Pak, tukang sate bakar arang ada ekses? Ada. Dia kan pengibit pakai tangan. Itu ekses udara itu. Coba tukang sate tanpa ada kipas, ya, tanpa ada blower, tanpa ada entah itu blower yang pakai kipas, entah itu blower alami dari tangan yang bergerak ya, dikibit gitu ya. Apa bara apinya akan nyala itu? Si ininya arangnya enggak. Ya, pembakaran sempurna itu ketika dikombinasi dengan udara gitu ya. Pak, ada nggak boiler yang tipikalnya begitu kayak arang? Ada, namanya stoker, ya, kayak arang persis gitu, ya. Di atasnya bukan sate tapi di atasnya itu panci boilernya itu, ya. Istilahnya stoker. Ada juga yang fluidisasi di CFD namanya, pakai pasir ya. Jadi si batu baranya dicampur dulu sama pasir, terus pasirnya disirkulasi untuk pemanasan ada yang. Tapi tipikal ini apa ini? Mil pulverizer itu yang paling banyak digunakan. Gitu ya. Sekarang apa yang digodok? Yang digodok oleh batu bara dan tandan sawit tadi setelah di mil gitu ya, apa yang digodok? Air yang ada di dalam panci ya. Iya. Cuman kok pancinya bentuknya kayak gini Pak Cup-cup? Iya, yang namanya boiler untuk mendapatkan luas permukaan yang besar, pancinya dibuat cup-cup yang banyak ya, jumlahnya ratusan ini. Biar luas kontaknya, luas perpindahannya banyak, jadi air yang digodoknya pun bisa banyak gitu ya. Ya, kalau ini namanya main superheater, ini eco ya. Ada eco. Kenapa dibuat eco Pak di depan? Biar nggak kaget ya. Yang masuk kan air dingin ya. Kemudian langsung dipanasin suhu 1000 derajat lebih nih kan, kaget nanti ya. Nah, jadi dipanasin dulu dengan udara exhaust gitu ya. Dari anget, kemudian panas, kemudian jadi super panas. Kira-kira gitu tahapannya. Nah, ini economizer ya. Nah, intinya adalah produk sistem. Nah, steam ya. Steam. Ini ada steam drum ya. Nah, kalau boiler yang tipe lama ya, subcritical memang masih ada steam drum. Jadi untuk memisahkan antara cairan dan steam jenuhnya ya. Karena kalau nggak begitu nanti airnya ikut ke atas, bahaya ya. Nanti masuk ke sistem dan seterusnya. Yang dibutuhkan adalah uap kering. Nah, gitu ya. Begitu. Ya. Oke ya, jadi kalau restu dan salsabila ya, kencan di dalam boiler ini pasti hangus ya. Pasti hangus dong, iya. Tinggal nama aja ya, kan panas banget ini. Lihat. Oh, ya. Oke ya, paham ya, itu boiler, produksi steam. Dibakarnya pakai tandan sawit dan campuran dengan batu bara tadi. Terus kemana kan steamnya? Kita lihat ya. Video berikutnya lagi. Sudah muncul video berikutnya? Sudah, Halo? Pak. Sudah. Nah. Lihat. Yang kiri tadi boiler. Menghasilkan uap jenuh ya. Bayangin. Yang merah ini uap jenuh ini. Maksudnya merah itu panas gitu ya. Uap jenuh panas. Temperaturnya nggak sampai sih 550. Biasanya di industri kita antara 530 sampai 540. Saya koreksi ya. Karena real kenyataannya saya dari Pangkalan Susu tuh
pembangkit di sono ya, Selat Malaka, Sumatera sampai ke Jeranjang gitu ya. Jeranjang itu di Nusa Tenggara Timur ya, NTB. Jeranjang itu NTB, Nusa Tenggara Barat. Walaupun pusatnya di Suralaya, semua ya nggak ada yang setting temperaturnya di 550, 530 sampai 540 realnya, kenyataan di lapangannya. Ini teoritis nih ya. Jadi kadang kita kalau nggak tahu lapangannya teoritis maka ambil aja gitu ya, banyaknya begitu. Jadi aslinya 530 sampai 540 panas ya, steam jenuh. Kemudian dikemanakan steam jenuhnya? Ya, kita lihat dipakai untuk apa? Dipakai untuk, nah, dilewatkan ke HP turbin, IP turbin, sama LP turbin ya, ada satu lagi nih. Jadi apa itu turbin? Jadi steam tadi digunakan untuk meniup, menendang, mendorong sudu-sudu turbin ini. Biar apa? Biar muter. Begini mesin uap tuh ya, muter. Oke. Jadi biar berputar, ditendang sama steam. Jadi besarnya energi, berapa besar energi yang tendangannya steam itu tergantung dari apa? Tergantung dari tekanan. Sama tergantung dari suhu ya. Kalau suhunya rendah, tendangannya lemot ya. Energi yang dihasilkannya pun kecil. Tekanannya rendah juga tendangannya lemot. Energinya pun nanti kecil. Ya. Jadi konfigurasinya istilahnya turbin. Ada yang seperti ini kalau untuk kapasitas besar. Untuk kapasitas sedang biasanya HP turbin saja sama LP gitu ya. LP-nya pun sebiji ya. Ini masuknya dari tengah ya. Jadi ke kanan dan ke kiri sebenarnya ada juga yang enggak 2 biji nih, cuma 1 baris gitu ya. Jadi enggak kanan kiri turbinnya. Ingat bedanya turbin sama kompresor apa? Kalau kompresor dari besar ke kecil. Kalau turbin itu dari kecil membesar gitu ya. Pak, ini kok dari besar? Ya ingat masuknya ke tengah. Jadi tetap walaupun ke kanan, ke kiri sama-sama dari kecil membesar ya mesin turbin. Oke ya. Bahkan yang kecil tuh ada yang seperti bentuknya 1 biji ini aja, low pressure seperti gini aja ada turbin kapasitas kecil. Nah, yang paling komplit ini ada HP turbin, ada intermediate sama low pressure dan kembar 2 biji ya untuk mendapatkan energi yang lebih banyak. Tendangannya lebih banyak kalau 2 biji kan. Oke ya. Kira-kira begitu. Pak, bisa nggak ditukar Pak? Yang HP turbin itu di ujung sana. Yang LP turbinnya di depan Pak. Ketemu dengan steam duluan gitu ya. Rontok nanti. Tekanan tinggi, panas, ketemu sudu-sudu yang besar begini langsung. Nah, jadi makanya yang HP turbin biasanya bentuknya kecil-kecil karena tekanannya masih tinggi gitu ya. Baru setelah tekanannya rendah ya. Setelah tekanannya agak rendah baru dikasih turbin yang sudunya gede-gede, low pressure istilahnya. Biar enggak kena tekanan nggak pada copot gitu ya kan, tekanannya udah rendah kira-kira begitu. Nah, gitu ya. Ini 1 shaft ya, 1 shaft. 1 shaft. Jadi nanti shaftnya berputar. Putar. Nah itu ya, tuh lihat ya efek steamnya kelihatan tuh. Tuh, steamnya muter ini porosnya. Ya. Mulai paham nggak kalian? Nah, muter porosnya, di ujung dikopel, disambungkan dengan generator. Generator tuh kayak kalian bilangnya dinamo. Ya. Isinya apa dinamo? Lilitan kawat sebenarnya. Ya, lilitan tembaga, stator di luarnya. Kemudian rotornya juga lilitan tembaga. Ya kan? Tapi berputar kalau rotor ya. Kalau stator kan di dinding-dindingnya generator ini. Ingat ya. Tembaga, kemudian ada tembaga yang berputar. Ketika berputar maka dia akan menimbulkan medan magnet ya. Masih ingat gak dulu waktu SMP belajar hukum Faraday? Tuh di situ ya. Akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet yang berubah terus gitu ya per waktu maka akan menimbulkan medan listrik. Jadi putaran menimbulkan medan magnet, menimbulkan listrik. Kira-kira seperti itu. Jadi alat yang terlibat apa aja? Sudah jelas tadi. Boiler intinya
turbin dan generator. Paham nggak, Rahma? Nah, paham ya? Ada satu lagi nih ingin saya tunjukkan bahwa Pak, saya izin bertanya. sebentar saya tuntaskan dulu. Nah, kemudian yang paling penting, nah ini. Coba kalian lihat di bawah sistem low pressure turbin selalu ada pasangan setia yang mendampingi namanya kondensor. Kondensor itu kan kalian sangat familiar lah ya. Kondensor itu cuma ada di teknik kimia, nggak ada di apa namanya bidang lain ya. Iya, selalu berpasangan karena kondensor inilah yang nanti yang menciptakan tekanan vakum karena tekanan turbin harus vakum untuk mendapatkan power yang besar. Dan yang menciptakan vakum adalah kondensor. Detailnya gimana, Pak? Kok kondensor bisa menciptakan tekanan vakum? Nanti kita bahas di pertemuan Recording berikutnya. stopped. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke HISIS? Mungkin saya Pak izin bertanya. Ya. Untuk tadi kan steam itu masuk ke turbin ya Pak. Nah dari turbin itu steam bekas memutar turbin itu dikeluarkan langsung Pak lewat exhaust atau bagaimana ya Pak? Atau melalui tahap selanjutnya lagi? Jadi steam itu setelah ya. Nah, ini kan sebentar mana ya? Inilah kira-kira masuk ke HP turbin ya. Kalau yang konfigurasinya seperti ini, biasanya setelah HP masuk lagi ke boiler namanya reheat. Baru setelah boiler masuk ke intermediate turbin, baru ke low pressure turbin. Ya, kalau konfigurasinya seperti ini. Tapi ada juga yang konfigurasinya kecil hanya HP dan LP satu biji, nggak ada yang reheat. Jadi dari steam masuk dari HP turbin langsung low pressure turbin. Ada seperti itu. Gitu ya. Nggak ada yang dibuang langsung. Dia satu poros. Jadi setelah memutar HP, dia memutar IP. Setelah memutar IP, dia langsung ke LP, baru dia keluar ke kondensor tadi, kondensor tadi, gitu ya. Jadi nggak ada yang dibuang dalam perjalanannya, steam itu. Jadi memang langsung digunakan untuk mendorong si turbin HP, turbin IP, dan turbin LP. Kalau diambil sebagian kecil aja namanya ekstrak untuk kebutuhan pemanasan gitu ya. Untuk kebutuhan pemanasan proses, untuk kebutuhan pemanasan kalian mandi gitu ya, air panas nggak perlu pakai listrik ya, tinggal ambil steam gitu ya, tukerin dengan campur dengan air panas langsung jadi panas buat mandi keperluan domestik gitu ya. Kayak gitu ya, jadi langsung dari videonya tadi kan jelas langsung. Ada lagi? Saya tunjukin lagi ya. Jadi dari videonya ini langsung. Coba kalian lihat lagi. Langsung ini steamnya. Nah, itu kan dorong langsung kan? Tuh. 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 Lihat ya. Ada yang orange ini dibalikin lagi. Ada yang begitu sistemnya. Namanya reheat. Baru setelah balik yang merah lagi, balik lagi baru masuk ke IP, terus masuk ke LP. Ada yang konfigurasinya seperti itu. Mana itu ya? Itu ya pergerakan steamnya kita lihat di sini.
Kak. Susah nih Bapak. Oke, udah muncul? Berarti ya, udah kelihatan ya. Kalian bikin analisis energinya dulu, bikin spreadsheet ya. Apa aja ini spreadsheet seperti tadi ya, manualnya sudah kita buat ya. Total bahan bakar 10 ton per jam ya. Limbah sawit 10%, tolnya 90% ya. Ya, ini kita tulis. Kemudian kita tulis juga berarti limbah sawitnya berapa nih? 10 B2 itu 10 ya. Per 100 kan 10%. Dikali dengan B1. 10. Jadi 10 per 100 kali 10 ya 1. Kemudian batu baranya karena 90% ya B3 ya. B3 per Oke, udah kelihatan ini? Semuanya udah kelihatan lagi? Hasna, Sarah? Kelihatan, Pak. Oke ya. Tadi ini kalori campurannya gimana? Tadi 10% ya. 10 per 100 dikali ini 2000 tambah berapa 90% ya. 90 per 100 dikali D3. D3 itu yang 4.500 sehingga totalnya 4.240. Jadi kalian bikin perhitungan gitu, kemudian potensi megawattnya tadi kan 49,43 ya. Jadi B1 itu apa? B1 itu ya 10 ton per jam kali. Ya, kan totalnya 10 ton per jam. D5 itu apa? Kalori campurannya. 4250. 1163 kan tadi konversinya. Kok dibagi sejuta biar jadi megawatt kan? Jadi ketemulah 49,43 juta joule per second kan? Jadi tapi saya bagi 1000 ya. Bagi sejuta jadi megawatt. 49,43 megawatt potensi. Nah, kemudian saya kasih asumsi ya bahwa bahan bakar ini di sistem boiler efisiensinya nggak mungkin 100% kan? Iya kan? Pasti ada hilang ke lingkungan, ya. Ada reject di mill pulverizer, nggak semuanya jadi 200 mesh gitu ya, sehingga ada reject. Kemudian ada scale di tube-nya sehingga tidak semua panas terserap ke air gitu ya. Ada konveksi, konduksi, iya kan? Jadi nggak semua. Jadi rata-rata tuh ada yang 70, ada yang 85 paling bagus. Jadi saya bikin 80% aja efisiensi pembakaran di boilernya. Jadi megawatt realnya sekarang berapa?
39,5 ya. Karena 80% dari 49. Ya. Oke ya. Jadi kalau kalian pakai satuan yang megawatt real, langsung aja ini. Tapi karena saya tadi buatnya satuan defaultnya energinya HP, ya udah saya bikin konversi dari megawatt ke HP. Itu dikali berapa itu tadi? Dikali berapa ini? 1341 jadi HP. Ya. Makanya kalian kalau membuatnya itu di awal sudah satuan power ya. Ingat satuan powernya itu udah HP, nggak perlu dikonversi kayak saya. Gitu. Oke. Terus kemana ini nih pembakaran nih? Pembakaran. Jadi yang dikirim bukan apinya. Di HISIS nggak ada api. Ya. Yang dikirim adalah energinya. Saya kirim, ini kan diekspor nih. Ya. Saya ekspor nih. Exportable kemana? Ke powernya si bakar ini. Ya. Ini kan hanya separator biasa yang saya bikin boiler ya. Ya. Oke ya. Gitu. Tuh, keklik ini. Delete close case. Pelan deh. Oke ya, kita lihat lagi. Jadi itu. Jadi saya ekspor ini. Jadi saya ekspor ini kemana? Ke bakar, ke powernya. Jadi ini 39,54 megawatt kan tadi. Kenapa kok 39 bukannya 4 berapa itu? Bukannya 4 kita hitung manual tadi 49,43 itu kalau efisiensinya 100% boilernya, nggak mungkin kan? Pengalaman di industri ya 80% udah bagus lah, jadi 39,54 ya. Saya nggak bisa ekspor langsung dari nilai 39 ini karena begitu diekspor tadi langsung satuannya HP, jadi saya konversi ke HP baru diekspor ya. Kalian coba-coba aja lah, pokoknya di sini harus muncul 39,54 megawatt. Apa yang kita godok? Air ya. Ini kok temperaturnya udah panas Pak, masuk ke boiler. Iya, kalau di industri memang ada namanya alat di sana high pressure heater, menggunakan ekstrak steam dari turbin, jadi dipanasin dulu ke suhu 250 rata-rata ya, masuk ke boiler loh. Tekanannya 12 MPa atau kalau mau bar ya dikali 10, 120 bar. Ya. Kok flow-nya 62 ton per jam Pak? Dari mana ini? Ya dari trial, karena kita punya standar temperatur steam di industri itu antara 530 sampai 540 kan tadi. Bahkan kalau di video tadi 550 kan ini. Ya. Pak, 50 ton per jam aja. Nah, coba kalau 50 ton per jam. Berapa? Oh, panasan ya, rontok semua nanti alat turbinnya di depan itu tadi. Jadi maksimum itu di 560 standar industrinya. Operasinya rentangnya di 530 sampai 540. Ya udah Pak, ini aja gedein aja gitu ya. 100 ton. Apa yang terjadi? Adem, kebanyakan air ya. Kita cuma 10 ton kok bahan bakar. Nah, jadi jatuhlah ke angka berapa tadi? 62. Oke ya, pas gitu ya. Ingat di sini tekanannya berubah lah ya dari 12 ke 11,5 karena saya kasih di sini parameter pressure dropnya kali 500 kPa. Kan ada pressure drop di cup-cup kan, jadi ada penurunan tekanan lah. Kita buat sekitar 0,5 MPa, jadi 12 ke 11,5. Kemudian masukin ke turbin. Jadi inletnya steamnya masukin ke turbin, outletnya adalah kondensor, kemudian di kondensor saya set tekanannya saja ya. Ingat di kondensor saya isi tekanannya saja, bikin vakum sebesar minus 92 kPa. Nah,
Jadi kalau saya tulis minus 92 KPAG ya, bukan MPA. Nah, karena standarnya segitu. Kok jadi 0,0 minus 0,092 ya, karena default satuan tekanannya kan MPA. Jadi walaupun kita tulis KPA, nanti tetap munculnya adalah MPA. Tapi kan jadinya kita tulis 92 KPA G, jadinya kan 0,092 MPAG gitu ya. Sama saja nilainya. Nah, ini nanti kita lebih detail kenapa kok bisa dapetin vakum segini minggu depan ya. Sekarang kita belum bangun kondensornya, tapi kondensor itu menciptakan vakum sebesar minus 92 KPAG atau minus 0,092 MPAG. Pak, ada nggak minus 100 KPAG? Nggak ada, ya vakum segitu tuh vakum sempurna ya. Ingat ya, vakum itu nilainya kalau kita tekanannya absolut. Absolut itu berarti kita 1 Recording bar. in Ya. progress. Ya. Sekarang tekanan kita 1 bar. Vakum sempurnanya itu 0 bar absolut. Kalau mulainya dari 1. Tapi kalau gate, satuan gate ya, kita mulainya dari 0. Jadi misalkan 0 bar gate kondisi kita, atau 1 bar absolut, sama aja dengan 0 bar gate. Cuman kalau 1 bar absolut vakumnya ada di 0. Ya. Kalau kita bicara gate tadi ya, 0 bar gate, vakumnya di angka minus 1 bar gate sempurnanya. Tapi kan nggak ada yang sempurna gitu ya. Kita bilang kalau vakum itu ya minus 0,92 bar gate. Itu udah vakum industri gitu ya. Kalau dalam satuan KPAG ya minus 92 KPAG gitu ya. Saya nggak mau minus-minusan ya, tadi bar ya 0, jadi kalau misalkan 0 bar gate tadi minus 0,92 ya bar gate vakumnya, karena startnya kan dari 0. Pak, saya pengen vakum absolut ya, mulainya dari 1 bar kan. 1 bar absolut, vakum sempurnanya 0, tapi nggak ada yang mencapai 0, paling-paling juga 0,12 gitu ya. Bar absolut vakumnya, atau 120 milibar absolut gitu. Kalian kalau di industri nanti akan terngiang satuan-satuan yang berbeda, satuan vakum negatif positif. Dari sekarang harus mulai familiar ya. Karena kalian begitu di industri nggak boleh kuping mendengar minus positif apa langsung ambiar di kepala kalian. Nggak bisa, karena di industri satuannya bisa macam-macam ya. Kalian harus familiar nanti. Oke ya, catatannya yang menciptakan minus atau tekanan vakum tadi adalah kondensor, yang kita bahas nanti minggu depan secara detail. Oke ya. Berapa dihasilkan power? 17,28. Pak, kalau begitu nggak usah divakum Pak, nggak usah ada kondensor. Lihat ya, kalau nggak divakum kan berarti tekanannya 0. Saya bikin 0. Nah, berapa? Power yang dihasilkan cuma 13, bayangkan. Hilang banyak tuh ya, kalah banyak ya. Tadi kan 17, hilang 4 megawatt. Jadi nggak mungkin nggak ada kondensor. Artinya nggak mungkin nggak divakum. Udah standar ya. Saya tulis lagi minus 92 KPAG. Mana KPAG nih? Nah, tuh segitu standar ya. 17 MPa. Ini listriknya. Pak, tadi kan dapatnya 49 harusnya. Kok dapat 17? 49 itu. Halo, kalian masih monitor nggak ini? Halo? Masih, Pak. Tadi kok dapatnya 49, Pak. Dihitung potensinya kok dapatnya cuma 17. Yang namanya sempurna yang 49. Apa semua hidup di dunia ini sempurna? Nggak ada. Banyak hilang di boiler, banyak hilang di turbin. Gitu ya, efisiensi. Ya kan jadi kecil nih Pak efisiensinya. Kita lihat ya, hitung. Sini, kalian lihat sini. Potensi 49. Realitas cuma dapat 17,28. Efisiensi totalnya power plant-nya di 34. Ini udah bagus. Ya, karena rentang efisiensi real di lapangannya pembangkit itu hanya 25 sampai 35. Jadi udah puncak ini, udah mau 35 gitu ya.
Ada yang bisa nyampe 40 kalau super critical. Ya, kalau teknologi terbaru, sangat terbaru gitu ya. Mentok 40. Ini 35 udah bagus. Dari 49 yang potensi tadi cuma dapat 17,5. Ini kita import ya. Potensi ini import dari mana? Dari power hasil. Kemudian realnya saya import dari, potensinya saya import dari ini, ini limbah sawit ini. Jadi ini import posisinya dari sini. Kan di sini ada ya. Di sini kan ada nih 49 nih. Import dari sini berapa nih? Nih B berapa nih? B berapa nih? Import dari B6 ini saya ambil. Spreadsheet. Kemudian kalau 17-nya saya import dari sini power hasil. Loh, ini 34 dari 5 tinggal bagi aja. 17 bagi 49 ya 34. Oke. Terus yang paling ditunggu-tunggu, duitnya berapa dapatnya? Kita lihat ya. Jika harga listrik Rp1.500 per kWh, ya, maka kita dapat duit H ya, sejam saya pindahkan. Ya. Tinggal dikalikan aja kan. Jadi 17,28 dikali 1000 dulu biar jadi KW. Jadi 17,28 kali 1000 atau 17.000 jadinya ya. Dikalikan dengan 1.500. KW dikali RP per KW. Jadi kan tinggal rupiah. Lah hanya mana Pak? Hournya. Hournya ini duit sejam. Terus annual setahun berapa? Ya tinggal dikali. Ya. Kali sehari kali 24 kali 30 sebulan kali 12 tahun. Jadi gross kita dapatin 224 miliar. Ya. Oke. Dari potensi limbah sawit. Pak, kan batu baranya beli, Pak. 9 ton per jam. Ya, silakan dikonversi. Batu bara itu harganya sekitar 1000 kilo. Kurangin ke sini nanti ya. Jadi, oke. Kalau limbah sawitnya gratis ya, batu baranya oke 9. Saya tambahin ya. Modal ya. Modal sawit, limbah sawit gratis ya. Ini gratis. Oke, tapi kalau batu baranya emang beli. Call-nya tadi 9 ton per jam ya. Ton per jam. Jam. Jadi sejam berapa? Oh, udah habis pula. Edit row. Insert row ya. Nambah enggak? Wah. Kok enggak nambah? Oke lah di sini aja ya. Modal. Oke, setahun. Sejam aja sudah 9.000 kali 1.000 ya. Kan harganya 1.000 sekilo. Oke, sama dengan B berapa nih? B12 itu 1 ton dikali sekilo dulu ya. Kali sekilo berat, biar jadi kilo kan dikali 1.000. Ya kan? Jadi ini 9.000 ton jadi 9 juta kilogram per jam. Jadi duit sejamnya dikali aja harganya 1.000. Ya. Tapi kan setahun modalnya. Oke, dikalikan itu sejam kali 24, sehari dikali 30 sebulan kali 12 tahun. Nah, ini modalnya nih, beri batu baranya. Ya. Berapa tuh? Halo? Modal batu baranya setahun 77 miliar. Masih untung, ya. Kan kita dapat 224 miliar. Modal batu bara 77 miliar. Masih 150 miliar, ya. Dibagi 1 kelas 3 kelas ini ya.
Dibagi 3 kelas udah, kalian nggak perlu kerja ya, udah langsung kaya semua ini. Oke, ada pertanyaan? Saya save ya. Kalian coba buat ya sampai nyerah. Kalau sudah nyerah nanti saya kirim filenya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Nyoba dulu ya. Nanti kalau nyerah, boleh minta asisten, minta filenya ke saya. Tapi nyoba dulu. Silakan kalian belajar terstruktur untuk mengulang apa yang sudah disampaikan hasilnya. Kemudian kalau nggak selesai, kalian belajar mandiri sampai membuat laporannya. Ya. Kalau nanti belajar terstruktur untuk mengulang materi ini, aduh nggak dapat, boleh kalian minta filenya ke asistennya. Oke, kita tutup ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.